Oke, di video selanjutnya ya kita akan mengisi data relawan ya. Jadi masih di bagian setting ya. Teman-teman silahkan pergi ke bagian SDM ya. Di bagian SDM ini teman-teman silahkan klik data relawan ya. Nah, di data relawan ini teman-teman abaikan dulu absensi dan slip gaji ya, karena nanti absensi itu nanti pas teman-teman hariannya ya kerjanya. Jadi teman-teman silakan isi dulu data relawan ya di sini. Caranya gimana? Caranya langsung aja klik tambah relawan ya di sini. Kemudian silakan isi nama dari relawannya ya. Misalnya Bapak Komar misalnya ya di sini. Kemudian pilih jabatannya di sini. Jabatannya dia itu sebagai apa ya? Di sini sudah ada lengkap. Kalau misalnya nggak ada di sini, silakan teman-teman klik manual juga bisa. Saya akan pilih ini dulu ya, asisten lapangan aslab. Kemudian nomor teleponnya, silakan teman-teman isi. Oke. Kemudian alamatnya si Bapak Komar ini di mana ya? Silakan teman-teman isi, misalnya Kampung Payuyan dan RT 05 RW 03 Desa Barat misalnya, itulah lebih ya. Oke, kemudian nama bank ya, misalnya udah punya rekeningnya bank apa misalnya ini. Kalau misalnya udah punya rekening ya, kalau misalnya belum punya ya udah jangan pakai rekening gitu. Oke, nah, atas nama Bapak Komar. Nah, kurang lebih seperti ini untuk relawan. Kemudian gajinya, honor dasarnya berapa di SPPG teman-teman? Misalnya dia digaji 150.000 ya per hari ya. Ini per hari ya, 150.000 per hari. Di sini metode pembayarannya dia cash apa transfer bank. Defaultnya di sini transfer bank ya. Kalau sudah ya, silahkan teman-teman klik simpan. Ini kalau ada yang lain-lain ya, silahkan diisi. Ini klik simpan di sini. Nah, nanti relawan itu akan muncul di sini. Lanjut tambah lagi relawan ya. Misalnya di sini Ibu Artika misalnya ya. Jabatannya dia sebagai koordinator persiapan misalnya. Nomor teleponnya silakan teman-teman isi. Oke, kemudian alamatnya misalnya sama ya. Oke, 10 misalnya RW 06 Desa Labuan Barat itu lah. Kemudian banknya silakan teman-teman isi juga, nomor rekeningnya silakan isi sesuai dengan pemilik ya. Itu honor dasarnya dia berapa, misalnya 150.000 juga, bebas ya. Nanti ini tergantung si orangnya dan honornya masing-masing gitu ya. Klik simpan. Oke, untuk selanjutnya silakan juga diisi lagi namanya, jabatannya ya. Kalau misalnya nggak ada di sini, tadi ketik manual aja di sini ya, bisa ketik manual di sini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mengisi relawan ya. Silakan teman-teman isi ya relawannya. Kemudian apalagi ya, kemudian di karyawan BGN ya. Jadi teman-teman abaikan dulu absensi sama slip gaji, silakan isi dulu relawannya. Kemudian kita ke karyawan BGN ya. Sini silakan teman-teman isi tambah karyawan di sini. Karyawan BGN ini adalah karyawan yang dari BGN ya, itu ada kepala SPPG,
kemudian ada AK ya, akuntan, sama ada AG juga. Nah, untuk yang terbaru, kalau seandainya dia statusnya itu belum P3K ya, ya apa? Dia digajikan dari biaya operasional. Nah, kalau misalnya dia sudah P3K, dia akan digajinya sama BGN gitu. Nah, di aplikasi ini udah ada ya. Kalau misalnya jabatannya dia KA ya, kepala SPPG, gaji pokok BGN-nya silakan ditulis ya. Di sini misalnya KA-nya tadi siapa ya KA-nya? Cek ya di bagian profil sini. Oke, bagian profil KA-nya itu Bapak Kunawar ya. Nah, silahkan nama lengkapnya diisi ya, Pak Munawar, gaji pokoknya berapa dia. Ini sudah berstatus P3K ya. Dia tanggal bertugasnya mulai tanggal berapa? Ya, misalnya mulai tanggal 11. Tanggal berhentinya ini dikosongin ya. Jadi ini untuk jabatannya Kepala SPPG ya. Klik simpan. Ini statusnya aktif P3K ya. Jadi gajinya oleh BGN. Otomatis P3K. Dan tambah lagi namanya akuntan ya. Jabatannya apa, akuntan, gaji pokoknya berapa ya, silakan diisi karena ini nanti berhubungan dengan biaya operasional ya. Tanggal mulai bertugas silakan diisi, ini berhentinya ini. Nah, ini statusnya P3K apa belum gitu. Teman-teman udah P3K apa belum ya? Kita klik simpan. Kalau ini berarti non P3K ya. Jadi nanti akan mengambil dari biaya operasional ya gajinya. Gitu. Kita tambah lagi karyawan misalnya. Nah, jabatannya misalnya ahli gizi ya. Gaji pokoknya berapa? Contohnya 5 juta, tanggal mulainya tanggal berapa ya. Klik simpan. Oke. Nah, kalau misalnya statusnya udah P3K, tinggal diubah aja di sini. Statusnya 3K. Ya. Kalau belum, ya jangan dicentang gitu. Karena nanti ini akan berhubung dengan gaji atau biaya operasional. Seperti itu. Jadi segitu aja. Jadi tinggal ngisi data relawan ya. Tadi sudah diisi. Kemudian isi karyawan BGN. Cuma dua doang ini dulu yang teman-teman isi. Silahkan isi dulu data relawannya, penuhi. Kemudian karyawan BGN. Untuk di sini absensi, slip gaji, nanti absensi itu saat berjalan ya. Saat sudah berjalan nanti tinggal absensi. Saat ini isi dulu relawannya sama karyawan BGN. Kemudian slip gaji sama ketenaga kerjaan juga nanti saat periode berjalan ya, saat laporan 2 mingguan gitu, untuk pembayaran slip gaji sama BPJS gitu. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu untuk mengisi data relawan sama karyawan BGN ya. Tutorial selanjutnya kita akan mengisi master data gitu. Oke, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.